Baiklah, untuk menyambung materi tadi, sekarang kita lanjut pada pokok bahasan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau kesatuan yang mengancam dan integrasi bangsa yang merupakan bahaya disintegrasi bangsa yang bersifat intern. Yang ketiga, adik-adik, di sini masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau sering diistilahkan dengan HAM dalam kehidupan bernegara, seperti misalnya kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta tahun 2013. Terus selanjutnya yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandakan kehidupan masyarakat Indonesia yang tandai dengan stratifikasi kelas sosial yang implikasinya akan menimbulkan ketidakadilan seperti kriminologi yang tindakan kriminologi yang ataupun kriminal yang timbul seperti penjarahan, kekerasan dan sebagainya. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Walaupun di daerah reformasi ada beberapa prestasi dari criminal justice system yang sudah mampu diwujudkan, tetapi banyak problematika kasus-kasus hukum yang juga perlu diwujudkan kembali yang namanya sense of justice atau rasa keadilan bagi masyarakat, karena tidak bijak kita menyalahkan aparatur negara saja ataupun criminal justice system saja, tapi kita sebagai warga negara juga mestinya turut berkontribusi bagi upaya penegakan hukum, karena berbicara masalah efektif tidaknya suatu perwujudan keadilan dalam merealisasikan yang namanya supremasi hukum terletak pada keefektifan kelembagaannya atau institusinya, terus substansi aturan yang mengatur, dan yang terakhir budaya hukum masyarakatnya. Sebagai seorang warga negara, bagaimana nantinya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu urgen sesuai dengan etika yang ada. Terus lebih lanjut lagi berkenaan dengan tadi urgensi etika Pancasila. Di sini etika Pancasila diperlukan dalam upaya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai moral yang dapat dikembangkan dalam kehidupan multikultural. Namun dalam memahami nilai-nilai Pancasila itu tidak serta-merta kita mendiskreditkan ataupun mensalah persepsikan nilai-nilai yang ada. Cenderung permasalahan ataupun problematika yang muncul selama ini baru ada disintegrasi. Ya, di sini apa yang perlu dipahami ya, nilai-nilai Pancasila, sila persatuan yang diabaikan, demikian juga kriminalitas yang lain seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, misalnya kasus suap, ini kan justru sudah dari nilai-nilai Pancasila, dari sila Pancasila sudah bertentangan. Mengambil uang bukan milik sendiri, yaitu yang merupakan kategori harta kekayaan negara dengan maksud menguasai untuk kepentingan personal ataupun pribadi ataupun kelompok, sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, apalagi sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bernegara. Dengan kasus korupsi itu, operasionalisasi pembangunan akan terhambat. Nah, itu contoh-contoh real yang perlu kita kedepankan dan kita pahami dalam prakteknya, bahwa selama ini nilai-nilai Pancasila itu cenderung terabaikan dengan problematika yang kompleks dalam tubuh ketatanegaraan RI. Nah, untuk merespon hal tersebut, siapa yang bertanggung jawab untuk nantinya sebagai pengembangan pelestari dan
penjaga serta pengayom nilai-nilai Pancasila ya seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Apalagi di sini beban pundak untuk masa depan bangsa yang berada di garis depan garda pembangunan adalah generasi muda sebagai agen perubahan atau sering dikenal dengan istilah direct of social change. Bagaimana nanti mengedepankan nilai-nilai Pancasila tersebut untuk mampu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, diaktualisasikan melalui pusat pendidikan informal, formal, dan non-formal, sehingga dapat dijawantahkan sesuai dengan sasaran dan tepat guna. Demikian juga setelah adik-adik memahami nilai-nilai dan internalisasikan dalam kehidupan nyata, bagaimana nanti adik-adik mengaktualisasikan peran sebagai output yang lahir dari perguruan tinggi untuk nantinya bisa mengadaptasikan alih fungsi teknologi sesuai dengan bidang studi adik-adik ataupun prodi adik-adik untuk kemaslahatan kehidupan orang banyak. Nantinya adik-adik bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terus bisa membantu sesama, bisa nantinya mensinergikan ide dan gagasan adik-adik dengan menjalin link ataupun kerjasama yang sifatnya triple helix antara pemerintah daerah, terus masyarakat, swasta, yang nantinya mampu menjembatani bagaimana landasan operasional penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara itu mampu terwujud dengan baik. Terus alasan diperlukan Pancasila sebagai etika politik, adik-adik, yang pertama alasannya yaitu mengatur kehidupan bernegara. Nah, dalam kehidupan yang multikultural, the founding father kita menggali nilai-nilai Pancasila dan dengan kesepakatan bersama ataupun konsensus bersama menjadikan sebagai dasar negara. Yang kedua sebagai pedoman atau pandangan hidup. Nah, di sini sering diistilahkan atau diidentikan dengan way of life. Di tengah kondisi yang multikultural, ada filterisasi nilai-nilai Pancasila yang menjembatani untuk nantinya melakukan social control terhadap segala sikap dan perilaku dalam mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bersama. Terus yang ketiga sebagai ideologi, ide gagasan. Nah, di sini sebagai pondasi untuk penyelenggaraan ketatanegaraan, landasan idealnya adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang nantinya bagaimana ideologi negara ini menghantarkan negara Indonesia menuju tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan pembukaan alinea 4 yang terdiri dari memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Itu mampu terwujud apabila aktualisasi peran, sikap tindak warga negara bersendikan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan sikap religi, sikap humanis, sikap integrasi, sikap demokrasi, dan sikap justice ataupun keadilan. Nah, rangkuman materi secara keseluruhan bahwa Pancasila sebagai sumber etika di sini adalah bagaimana nantinya Pancasila ini sebagai ataupun mampu diadaptasikan tidak dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan, tidak hanya melingkupi aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan, termasuk juga di dalamnya hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, segala macam problematika ketatanegaraan yang tadi melingkupi berupa korupsi, terus terorisme, kejahatan HAM ataupun pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya ketidakadilan, stratifikasi kelas sosial di masyarakat, dapat secara lambat laun diminimalisir keberadaannya dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam pusat pendidikan, yaitu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir dari akumulasi penjelasan materi secara keseluruhan yang Ibu sampaikan tadi, adik-adik nanti kerjakan tugas individu dan Ibu berikan waktu selama 2 hari, nanti lagi 2 hari ditunggu pengumpulannya secara kolektif melalui Korti dan dikirim via email. Nah, Ibu tunggu sampai pukul 20 WITA.
Yang pertama, tugasnya adalah berikan alasan diperkeluarkannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, uraikan mengapa Pancasila dikatakan urgen sebagai sistem etika. Jelaskan ya adik-adik ya. Yang ketiga, jelaskan aliran etika dan karakteristiknya. Tadi sudah Ibu sampaikan, dilihat dari orientasi, dilihat dari orientasinya dan sebagainya. Itu nanti kategori-kategori itu yang nanti dipaparkan deh ya. Yang keempat, jelaskan mengenai pengertian nilai dalam penggunaan secara umum menurut Laisi. Ada 6 tadi, silakan nanti dipaparkan dan kerjakan tugas adik-adik. Nanti diketik adik-adik ya, aturannya ponnya 12, terus spasinya 1,5, dan hurufnya adalah Times New Roman. Sekian dari Ibu, semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Apabila Ibu pada saat penyampaian ada kesalahan, terus tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam Rahayu adik-adik. Selamat pagi.